Halo teman-teman, perkenalkan namaku Dendi. Kali ini saya ingin berbagi sedikit tutorial tentang cara membuat mockup menggunakan Adobe Photoshop teman-teman. Jadi nanti kita akan buat mockup dengan teknik displacement. Nah, apa yang dimaksud dengan teknik displacement? Saya akan jelaskan sedikit ya. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, nanti kita akan bikin seperti ini. Kalau kita lihat di sini ada logo Starbucks ya, anggap saja ini logo teman-teman. Kemudian di belakangnya ada tekstur seperti karung gitu ya. Nah, tujuan dari displacement itu adalah kita akan membuat logo ini mengikuti tekstur yang ada di belakangnya. Nah, yang disebut dengan displacement adalah ini, karungnya ini ya, teman-teman. Oke, daripada berpanjang lebar, langsung saja kita menuju ke tutorialnya ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai mengerjakan project mockupnya, ya, terlebih dahulu kita akan siapkan bahannya. Nah, di sini saya sudah punya dua bahan ya. Yang pertama bahan untuk logo, ya. Di sini saya ambil contoh logo Shell sama logo Starbucks. Sama satu lagi kita perlu teksturnya seperti ini. Jadi ini tekstur karung ya teman-teman. Jadi nanti kita akan letakkan logonya di karung ini sehingga terlihat lebih menyatu ya. Nah, untuk tekstur karung ini teman-teman bisa dapatkan dari Freepik ya. Di sini saya download dari Freepik. Nanti linknya yang ini saya akan sertakan di deskripsi sehingga teman-teman tinggal klik saja ya. Oke, langsung aja. Langkah pertama yang teman-teman perlu lakukan adalah teman-teman langsung seret aja ini tekstur ini, langsung teman-teman seret, klik and drag ke Photoshop, arahin ke tengah, baru dilepas. Oke. Sebelum lanjut, saya akan jelaskan sedikit. Di sini saya menggunakan Photoshop CC, teman-teman. Photoshop CC. Saya rasa tidak jauh beda dengan versi CS ya, dari segi tekniknya. Oke. Nah, jadi saya akan jelaskan sedikit dasarnya. Dalam membuat mockup ini, kita perlu yang namanya displacement. Displacement itu istilahnya adalah mapping ya. Jadi mapping. Ini tuh kita sebutnya mapping atau displacement yang kita gunakan untuk menempatkan logonya nanti. Nah, teman-teman, setelah ini simpan file Photoshopnya, file, kemudian save as. Teman-teman misalnya taruh aja di sini ya. Saya kasih nama misalnya map gitu aja ya. Pilih formatnya Photoshop ya teman-teman, paling atas, kemudian pilih save. Oke, sudah sampai sini. Kita lanjut yang langkah kedua, yaitu memasukkan logo. Nah, di sini saya akan memasukkan logo yang pertama, yaitu Shell logo ini. Saya klik and drag aja langsung. Saya arahkan ke tengah sini. Kita perkecil sedikit teman-teman sambil menahan Shift dan Alt agar skillnya presisi ya. Oke, kita letakkan di sini misalnya. Kemudian kalau sudah pas, teman-teman bisa klik centang ini. Oke, sampai sini. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan membuat logo ini menjadi smart object. Nah, fungsinya smart object ini adalah ketika teman-teman mengubah file logo ini nanti, entah di replace sama logo AirAsia lah, logo Pertamina dan lain-lain, teman-teman tinggal replace dan efeknya tidak akan teman-teman setting dari awal lagi. Nah, itu fungsinya dari smart object. Jadi caranya adalah klik kanan, kemudian pilih convert to smart object. Nah, jadi ketika terconvert dia akan ada sejenis kotak di bawah sini ya. Nah, kalau teman-teman pernah buka file mockup, mungkin teman-teman pernah download dari internet, kan ada seperti ini ya. Kemudian kalau teman-teman mau edit, teman-teman bisa klik kanan, pilih edit content, maka dia akan membuka tab baru seperti ini. Nah, nanti disinilah teman-teman tempat menempatkan logo yang teman-teman inginkan. Nanti ketika teman-teman ubah di sini, maka otomatis di sini juga akan berubah seperti itu ya. Itu konsep daripada smart object. Nah, sampai sini. Berikutnya kita lanjut memberikan efek filter ya. Teman-teman pilih filter, kemudian di sini ada distort, kemudian ada displace. Teman-teman pilih displace. Oke, kemudian di sini ada settingan horizontal scale dan vertical scale. Di sini teman-teman isi aja 10 seperti saya ini. Tidak usah diubah-ubah. Settingan default saja. Kemudian teman-teman oke. Nah, di sini teman-teman akan dihadapkan untuk mencari file displacement-nya di mana? Ya kan? Di mana file displacement-nya? Nah, tadi kan kita sudah buat di awal, yaitu namanya map ini. Teman-teman langsung klik, kemudian open. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini kalau kita lihat logo ini telah mengalami pergeseran sedikit. Kalau teman-teman zoom, nah di sini
Jadi logonya itu seperti mengikuti tekstur daripada belakangnya ini, displacement-nya. Nah, itulah yang kita inginkan, ya kan? Kemudian setelah ini belum sampai teman-teman, kita akan ubah mode layer ini menjadi soft light. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, dia seperti terlihat menyatu. Coba teman-teman zoom, Ctrl plus ya. Nih, coba lihat. Ini mulai menyatu dengan belakangnya, dengan file displacement-nya. Termasuk lipatan-lipatan seperti ini akan lebih terlihat realistik seperti itu ya. Nah, terus ini kan kalau kita lihat warnanya agak tidak kontras ya. Kita pengennya agak kontras. Bisa teman-teman, cara membuat kontras adalah gini. Teman-teman pilih bulat ini ya. Ini ada bulat, teman-teman pilih solid color. Oke, ganti warnanya menjadi hitam 100%. Atau kode warnanya ketik aja 06 kali ya. Kemudian teman-teman oke. Seperti ini. Kemudian ubah modenya menjadi seperti yang tadi, yaitu soft light yang ini. Nah, kalau teman-teman bandingkan, awalnya seperti ini, sekarang seperti ini. Jadi lebih jelas terlihat. Nah, kalau masih kurang jelas lagi terlihat, teman-teman bisa duplikat ini, klik kanan, pilih duplikat layer. Oke. Maka dia akan lebih terlihat jelas, teman-teman. Nah, coba perhatikan di sini. Ini sangat-sangat bagus, teman-teman. Sangat-sangat realistik sekali. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Oke, sampai sini kira-kira paham. Ini sangat-sangat mudah, teman-teman. Kemudian berikutnya, misal teman-teman ini ganti, pengennya nggak pakai logo sel, pengennya logo sendiri aja, bisa teman-teman. Teman-teman tinggal klik kanan di sini. Di sini tadi ya, di sel logo ini, klik kanan, pilih edit content. Atau teman-teman bisa klik 2 kali di bagian kotak ini, klik-klik, nanti akan terbuka tab baru, yaitu tab smart object-nya ya. Nah, teman-teman tinggal replace sama logo yang baru. Misalnya ini, kita pilih logo Starbucks, teman-teman tinggal seret, arahin ke sini, lepas, enter. Kemudian yang ini teman-teman bisa hide saja ya, kita hide dia, set. Kemudian teman-teman tekan Ctrl S untuk menyimpan. Oke, sekarang kita lihat di sini apakah sudah berubah. Nah, teman-teman ternyata sudah berubah, teman-teman. Nah, itulah yang saya maksud. Ternyata membuat mockup itu sangat mudah, teman-teman. Nah, kalau teman-teman rasa ini misalnya masih kurang jelas, teman-teman bisa melakukan cara yang ini. Saya lakukan cara yang terakhir nih ya, untuk membuat warnanya lebih kontras lagi. Teman-teman pilih ini ya, yang buletan ini maksud saya. Kemudian pilih hue atau saturation. Kalau saya seringnya pakai yang ini. Nah, teman-teman lihat bagian saturation, teman-teman tinggal geser ke arah kanan, maka warnanya akan sedikit kontras. Tapi jangan terlalu banyak, teman-teman, karena nanti warnanya jadi terlihat tidak alami. Kemudian lightness, teman-teman mungkin bisa mainkan sedikit di sini. Kemudian teman-teman kalau masih kurang, sebentar, ini layarnya terlalu kecil ya, kita geser ke sini aja. Nah, jadi terlihat jelas. Kalau masih kurang, teman-teman bisa tambahin satu lagi, yaitu brightness and contrast. Teman-teman tambahin kontrasnya di sini. Tinggal geser. Oke, brightness-nya saya rasa cukup seperti ini ya. Nah, seperti itu teman-teman. Sangat sederhana ya. Jadi teman-teman silahkan pakai teknik ini ketika mendapat klien. Misalnya teman-teman bikin logo untuk perusahaan bangunan ya kan. Nah, bangunan itu kan identik sama besi-besi itu. Nah, teman-teman tinggal cari aja di internet ya. Misal teman-teman googling, ketik Google misalnya kata kuncinya steel tekstur gitu ya. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini steel tekstur. Lemot ya sinyalnya. Nah, steel tekstur itu seperti ini, jadi kayak besi-besi gitu. Caranya sama ya teman-teman, cuma bedanya kita pakai tekstur besi. Kalau yang tadi kan kita pakai ini, karung ini ya. Nah, teman-teman tinggal ganti menjadi besi. Cara prosesnya persis sama. Oke teman-teman, kalau sudah seperti ini teman-teman tinggal save saja file, pilih save as, kemudian kita save ke JPEG ya. Misalnya mockup ya, mockup. Jadi teman-teman pilih save. Kemudian ini pilih yang high saja, ya, ini baseline optimize. Kemudian oke. Oke, jadi teman-teman coba kita lihat hasilnya tadi. Ini. Nah, sangat-sangat sederhana sekali caranya ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Sekian tutorial dari saya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.